Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farisi, Prodi HTN NIM 2010-3021. Di sini saya akan memaparkan penganalisaan terhadap putusan MK nomor 41 garis miring PHPU huruf D nomor 8 tahun 2010, yang mana dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Mandailing Natal di tahun 2010, yang mana dalam kedudukan hukum ataupun legal standing dalam pemohon ini yang pertama, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Berikut tiga pasal dan pasal yang tertuang dalam pasal 4 dan pasal 4 PMK nomor 15 tahun 2008 menentukan hal-hal antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pemohon adalah pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Yang kedua, pemohon hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara pemilu kada yang mempengaruhi penuntutan ataupun memenuhi penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua pemilu kada atau terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah. Nah, di nomor 2 yakni bahwa pemohon merupakan salah satu calon bupati dan wakil bupati yang ditetapkan sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati pemilu kada Kabupaten Mandailing Natal dengan didukung oleh partai pendukung yang terdiri dari PKB, PPI, PPRN, Gerindra, PKPI, PPIB, Partai Kedaulatan, PPD, PPI dan PDP, Pakar Pangan, PMB, Republikan, PDS, PNBKI, dan partai-partai yang lainnya dengan jumlah suara yakni 48,151 suara. Hal ini berdasarkan surat keputusan KPU Kabupaten Mandailing Natal nomor 17 KPTS garis miring KPU Kabupaten dengan nomor 002-4343826 garis miring 2010 tentang penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati pada pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Mandailing Natal tahun 2010 pada tanggal 10 April 2010. Yang ketiga, bahwa pemohon adalah pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam pemilu kada Kabupaten Mandailing Natal tahun 2010. Berdasarkan pemohon adalah pasangan calon bupati dan wakil bupati berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Mandailing Natal nomor 18 garis miring KPTS garis miring KPU Kabupaten nomor 002-4343826 garis miring 2010 tentang penetapan nomor urut pasangan calon bupati dan wakil bupati pada pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Mandailing Natal pada tanggal 10 April 2010. Baru yang keempat, bahwa selanjutnya pemilu kada Kabupaten Mandailing Natal yang diikuti oleh pemohon pada tanggal 9 Juni 2010 di mana diikuti oleh 7 pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berdasarkan nomor urut adalah sebagai berikut. Nomor urut pertama Haji Sulfahmin Lubis AK dan Insinyur Haji Ongku Sultan Nasution. Yang kedua Haji Aswin Parinduri dan Haji Saifuddin Lubis.
Di nomor urut 3 Irwan Haji Daulay SPD dan Haji Samad Lubis SE MM. Yang keempat Doktorandus Haji Naharuddin Lubis dan Doktorandus Haji Nuraman Ritonga MSI. Dan yang kelima, pasangan yang kelima yakni Dr. Arsyad Lubis MM dan Doktorandus Haji Azwar Indra Nasution MM. Dan yang keenam Haji Muhammad Hidayat Batubara SE dan Doktorandus Haji Dahlan Hasan Nasution. Dan pasangan ketujuh Haji Indra Porkas Lubis SAG MA dan Haji Firdaus Nasution sebagai pemohon. Nah, di nomor 5 bahwa pemohon keberatan terhadap keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal nomor 21 KPTS _KPU tanda penghubung Kabupaten nomor 002434826 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan umum tahun 2010 tanggal 12 Juni 2010 SK KPU nomor 21A _KPTS _KPU Kabupaten nomor 002434826 tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Mandailing Natal tahun 2010 tanggal 13 Juni 2010 kepada Mahkamah Konstitusi dengan alasan sebagai berikut di bawah ini. Nah, yang selanjutnya di nomor 6 bahwa keberatan pemohon didasarkan pada alasan bahwasanya telah menjadi pelanggaran yang sangat serius yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang merusak sendi-sendi pemilu kada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil atau luber dan jurdil, sehingga mempengaruhi hasil pemilu kada, sehingga proses penyelenggaraan pemilu kada tersebut telah berlangsung tidak sesuai dengan asas luber dan jurdil sebagaimana diamanatkan pada dalam pasal 22 huruf E ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004. Dan juga Undang-Undang nomor 12 tahun 2008 FIT putusan Mahkamah nomor 41 PHPU D nomor 4 2008 bertanggal 2 Desember tahun 2008. Berdasarkan hal-hal tersebut, pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum ataupun legal standing untuk mengajukan permohonan. Baru yang selanjutnya dalam pertimbangan hukum. Yang pertama, menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan ataupun pemohon adalah keberatan terhadap putusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal nomor 21 _KPTS _KPU Kabupaten 002434826 tanggal 12 Juni 2010 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal nomor 21A huruf A _KPTS _KPU Kabupaten 002434826 tanggal 13 Juni 2010 tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan hasil perhitungan perolehan suara dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Mandailing Natal tahun 2010 yang ditetapkan oleh termohon. Yang selanjutnya menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi ataupun selanjutnya disebut mahkamah lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut. Seperti yang pertama, kewenangan mahkamah untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan. Yang kedua, kedudukan hukum atau legal standing ataupun pemohon. Yang ketiga, tenggang waktu pengajuan permohonan.
Baru terhadap ketiga hal di atas tadi, Mahkamah berpendapat sebagai berikut. Kewenangan Mahkamah. Yang pertama, menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 10 ayat 1 huruf D Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 98. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4316 selanjutnya disingkat dengan Undang-Undang UU-MK atau Undang-Undang MK Junistis pasal 29 ayat 1 huruf D Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Semula berdasarkan ketentuan pasal 106 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437 keberatan berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut dicantumkan lagi dalam pasal 94 Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan ataupun pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865 dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilihan umum atau Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721 ditentukan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Dalam pasal 236C menetapkan penanganan sengketa hasil perhitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 bulan sejak undang-undang ini digunakan. Baru yang selanjutnya menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara pemilu kada yakni pemilu kada Kabupaten Mandailing Natal sesuai dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal nomor 21 KPTS _KPU Kabupaten 002 434-826 tanggal 12 Juni 2010 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal nomor 21A KPTS KPU Kabupaten 002-434-826 tanggal 13 Juni 2010 tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara
perhitungan suara perolehan suara dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Mandailing Natal tahun 2010. Maka mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, mahkamah berkesimpulan. Yang pertama, mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan. Yang kedua, pemohon memiliki kedudukan hukum ataupun legal standing untuk mengajukan permohonan. Yang selanjutnya, permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan. Dan yang selanjutnya, eksepsi termohon dan pihak terkait tidak beralasan hukum. Baru yang selanjutnya terjadi pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif yang terjadi di hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal yang berpengaruh terhadap hasil perolehan suara. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 98, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 4316, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 157, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844. Mengadili, menyatakan dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon dan pihak terkait dalam pokok perkara, mengabulkan permohonan pemohon, menyatakan batal keputusan KPU Kabupaten Mandailing Natal nomor 21 KPTS /KPU Kabupaten nomor 002434826 tanggal 12 Juni 2010 sebagaimana telah diubah dengan keputusan KPU Mandailing Natal Kabupaten Mandailing Natal nomor 21A /KPTS /KPU Kabupaten nomor 002434826 tanggal 13 Juni 2010 tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Mandailing Natal tahun 2010. Yang selanjutnya memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh Kabupaten Mandailing Natal. Baik, yang selanjutnya putusan perkara nomor 006 Peraturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam permohonan pengujian Undang-Undang Republik Indonesia tahun nomor 18 tahun 2003 tentang advokat. Selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang diajukan oleh yang pertama Toat SH MHUM, pekerjaan dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, jabatan Kepala Laboratorium Konsultasi dan Pelayanan Umum Pelayanan Hukum UMM, pangkat atau golongan lektor, alamat rumah Dawuhan RT 16 RW 5 Desa Tegal Gondo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Yang kedua, Sumali SH MH, pekerjaan dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, jabatan Sekretaris Laboratorium Konsultasi dan Pelayanan Hukum, pangkat atau golongan lektor
Lektor 3D. Alamat rumah Jalan Perum IKIP Tegal Gondo 3F _19 Kabupaten Malang, Jawa Timur. Yang ketiga Fuad SH MSI. Pekerjaan dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Jabatan Staf Laboratorium Konsultasi dan Pelayanan Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Pangkat atau golongan Lektor 3D. Alamat rumah Jalan Kelut Gang 1 nomor 37 RT 01 RW 01 Desa Pendem Kecamatan Junrejo Kota Batu, Jawa Timur. Berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 1 Maret 2004, ketiganya bertindak untuk dan atas nama Dr. Randus Muhajir Effendi MAP, Rektor Universitas Muhammadiyah Malang, untuk selanjutnya telah memilih kediaman hukum atau domisili di Kantor Laboratorium Konsultasi dan Pelayanan Hukum LKPH atau UMM, alamat Jalan Raya Tlogomas nomor 246 Malang, Jawa Timur. Duduk perkara menimbang bahwa pemohon dalam permohonannya bertanggal 10 Maret 2004 yang diterima di Kepanitraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, selanjutnya disebut Mahkamah, pada tanggal 25 Maret 2004 dan telah diregistrasi pada tanggal 30 Maret 2004 jam 10.45 WIB dengan nomor 006 Peraturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 yang telah diperbaiki dan telah disampaikan melalui Kepanitraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 7 Juli 2004 jam 10.25 WIB, telah mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut. Bahwa rumusan dalam yang pertama, nomor 1, bahwa rumusan pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat menyebutkan setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi advokat yang bertindak seolah-olah sebagai advokat tetapi bukan advokat sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dengan denda sebanyak 50 juta rupiah. Yang kedua, bahwa pada bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 pada alinea ketiga bagian umum penjelasan Undang-Undang Advokat menyebutkan selain dalam proses peradilan, peran advokat juga terlihat di jalur profesi di luar pengadilan. Kebutuhan jasa hukum advokat di luar proses peradilan pada saat sekarang semakin meningkat sejalan dengan semakin berkembangnya kebutuhan hukum masyarakat, terutama dalam memasuki kehidupan yang semakin terbuka dalam pergaulan antar bangsa. Melalui pemberian jasa konsultasi, negosiasi maupun dalam pembuatan kontrak-kontrak dagang, profesi advokat ikut memberi sumbangan berarti bagi pemberdayaan masyarakat serta pembaruan hukum nasional khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan, termasuk dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Yang ketiga, bahwa rumusan pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 yang berisi ancaman pidana tersebut sangat diskriminatif dan tidak adil serta merugikan hak-hak konstitusional pemohon. Yang nomor 4, bahwa dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tersebut, pihak Laboratorium Konsultasi dan Pelayanan Hukum UMM tidak dapat menyelenggarakan lagi aktivitasnya di bidang pelayanan hukum kepada masyarakat, baik dalam bentuk litigasi maupun non-litigasi. Oleh karena Undang-Undang Advokat tidak mengakomodasi realitas empiris mengenai peran perguruan tinggi hukum yang memberikan kemudahan akses kepada masyarakat untuk memperoleh bantuan hukum secara murah. Jelasnya Undang-Undang Advokat ini hanya mengakui profesi advokat yang memiliki otoritas di dalam pelayanan hukum baik di dalam dan di luar pengadilan. Yang kelima, bahwa pada saat sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, Laboratorium Konsultasi dan Pelayanan Hukum UMM sebagai institusi
laba atau non-profit oriented telah memainkan peran penting di dalam advokasi hukum kepada masyarakat yang tidak mampu, baik dalam bentuk litigasi hukum, baik dalam bentuk litigasi maupun non-litigasi. Dalam pada itu, legalitas institusi laboratorium konsultasi dan pelayanan hukum atau LKPH UMM di dalam menjalankan aktivitasnya di bidang advokasi hukum didasarkan pada persetujuan kerjasama antara Pengadilan Jawa Timur dengan Universitas Muhammadiyah Malang mengenai bantuan nomor 04/KEP dan KPT nomor 8 tahun 2000 nomor nomor 6 J/756/UMM/10/2000. Namun sejak Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 ini lahir, praktis peran advokasi dari Laboratorium Konsultasi dan Pelayanan Hukum UMM menjadi vakum. Hal ini disebabkan tidak ada instansi yang ditunjuk secara eksplisit oleh Undang-Undang Advokat yang memberi legitimasi kepada perguruan tinggi hukum untuk memberikan bantuan hukum khususnya bagi golongan masyarakat yang kurang mampu. Yang keenam, bahwa sebagaimana diketahui bersama selama ini pemohon yang berprofesi sebagai dosen fakultas hukum secara personal dan sekaligus secara struktural sebagai pengelola Laboratorium Konsultasi dan Pelayanan Hukum atau UMM. Pelayanan Hukum UMM telah menjalankan proses pendidikan profesi terhadap mahasiswa Fakultas Hukum berdasarkan kurikulum pendidikan tinggi hukum yang antara lain mewajibkan penyelenggara pendidikan tinggi hukum untuk melatih keterampilan hukum mahasiswa melalui kegiatan praktisi hukum atau lebih populer dengan istilah pendidikan hukum klinis. Nomor 7, bahwa keberadaan lembaga bantuan hukum di perguruan tinggi sebagai laboratorium hukumnya Fakultas Hukum yang berfungsi untuk melatih praktik kemahiran hukum dan sekaligus berfungsi memberikan pelayanan hukum bagi golongan masyarakat yang kurang mampu adalah sangat sesuai dengan surat MA nomor MA SEK 034/2/2003 tentang izin praktek bantuan hukum bagi lembaga hukum, fakultas atau sekolah tinggi hukum yang ditunjukkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia. Yang ke-8, bahwa sebagaimana diketahui berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 20 ayat 3 menyebutkan perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, profesi dan vokasi. Sementara itu, pada pasal 21 ayat 1 menegaskan perguruan tinggi yang memenuhi persyaratan pendirian dan dinyatakan berhak menyelenggarakan program pendidikan tertentu dapat memberikan gelar akademik, profesi dan vokasi sesuai dengan program pendidikan yang diselenggarakannya. Berdasarkan kedua pasal itu, sesungguhnya proses penyelenggaraan pendidikan Fakultas Hukum UMM yang sudah terakreditasi oleh Departemen Pendidikan Nasional dengan status unggul secara legal dan absah memiliki otoritas dan kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan profesi hukum. Yang ke-9, bahwa sementara itu dalam rangka mewujudkan tridharma perguruan tinggi khususnya bidang pengabdian masyarakat sebagai aktualisasi dari pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 berbunyi, perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Laboratorium Konsultasi dan Pelayanan Hukum UMM sejauh ini menerjemahkan amanat tersebut dengan melakukan kegiatan berupa konsultasi, advokasi, dan litigasi terhadap berbagai elemen masyarakat yang membutuhkan keadilan.
Adapun dalil pemohon yang menyatakan dengan munculnya ketentuan pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 telah dipengaruhi oleh ketakutan akan berkurangnya atau sedikitnya lahan rezeki advokat adalah bersifat tendensius dan berburuk sangka karena berdasarkan hasil pembahasan perancangan undang-undang atau RUU advokat di DPR, ketetapan DPR dan pemerintah. Pernyataan pemohon tidak benar. Pemohon sebagai anggota Sivitas Akademik Universitas Muhammadiyah Malang yang bukan merupakan institusi pemerintahan, tidak berstatus pegawai negeri, dapat mendaftarkan diri untuk menjadi advokat asal saja memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, dengan catatan bahwa setiap profesi sudah seharusnya dituntut untuk bekerja secara profesional di bidangnya. Demikian pula dengan undang-undang. Demikian pula tenaga pengajar hendaknya juga profesional dan tidak berdwifungsi. Adapun dalil pemohon yang menyatakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 bukan undang-undang yang baik karena tidak ada aturan pengecualiannya, tidak tepat karena tidak selalu harus suatu undang-undang mempunyai pasal atau ketentuan pengecualian. Oleh karena itu, kami berpendapat dalil yang dikemukakan oleh pemohon bahwa pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 adalah bertentangan dengan Undang-Undang 1945 tidak terbukti. Sebagai penutup, izinkanlah kami menutup pendapat berbeda ini dengan mengutip pepatah Melayu, awak tak pandai menari dikatakan lantai terjungkit. Demikian putusan dalam rapat permusyawaratan hakim yang dihadiri oleh 9 hakim Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2004 dan diucapkan dalam bidang pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Desember tahun 2004. Baru yang selanjutnya putusan nomor 1 sidang kewenangan lembaga negara nomor 4 tahun 2008. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Yang pertama, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan sengketa kewenangan lembaga negara dan kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diajukan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali yang diwakili oleh Doktorandus Haji Muhammad Lufti, pekerjaan Ketua Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali periode 2007 sampai 2012. Alamat Kolonodale Morowali. Yang kedua, Alwila Haji, pekerjaan Wakil Ketua Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali periode 2007-2012. Alamat Bungku, Morowali. Dan wakil-wakil yang lainnya. Kedudukan perkara, menimbang bahwa pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 17 Desember 2007 yang diterima di Kepanitraan Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya disebut Kepanitraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2007 dan telah diregistrasi pada hari Jumat tanggal 4 Januari 2008 dengan nomor 1 SKLN nomor 4 2008 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepanitraan Mahkamah pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2008 menguraikan hal-hal sebagai berikut. Dasar hukum permohonan. Pasal 24C ayat 1 Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir
yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus hasil perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Yang kedua, pasal 10 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus hasil perselisihan tentang pemilihan umum. Baru yang selanjutnya pertimbangan hukum. Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan dan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas, menimbang ada 3 pembahasan hukum yang harus dipertimbangkan dalam permohonan ini, yaitu yang pertama, kewenangan Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan. Yang kedua, kedudukan hukum atau legal standing pemohon. Yang ketiga, pokok permohonan. Baru yang selanjutnya, kewenangan Mahkamah atau kedudukan hukum atau legal standing pemohon. Menimbang bahwa salah satu kewenangan konstitusional mahkamah berdasarkan pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar 1945, adalah memutus sengketa kewenangan lembaga negara disingkat SKLN yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang selanjutnya, menimbang bahwa pasal 61 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 98 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316 selanjutnya disebut Undang-Undang MK telah menentukan hal-hal yang berkaitan dengan SKLN tersebut sebagai berikut. Bahwa pemohon SKLN adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, bahwa pemohon mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan dan menguraikan dengan jelas dalam permohonannya. Yang ketiga, bahwa pemohon harus menguraikan kewenangan yang dipersengketakan. Yang keempat, bahwa pemohon harus menyebutkan dengan jelas lembaga negara yang menjadi termohon. Baru yang selanjutnya, menimbang bahwa pemohon yakni panitia pengawas pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten, selanjutnya disebut Panwas Pilkada, mendalilkan telah terjadi SKLN dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali, selanjutnya disebut KPUD, sebagai termohon dengan argumentasi sebagai berikut. Yang pertama, bahwa menurut pemohon, baik Panwas Pilkada sebagai pemohon maupun KPU Kabupaten Morowali atau KPUD sebagai termohon meskipun sebagai lembaga negara tidak secara tekstual disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945, namun hanya disebut dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Selanjutnya, Undang-Undang Pemda, kewenangan pemohon dan termohon secara implisit merupakan kewenangan pokok yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 atau setidak-tidaknya merupakan kewenangan yang diperlukan guna menjalankan kewenangan pokok tersebut, yakni melaksanakan pemilihan kepala daerah secara demokratis sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945. Yang selanjutnya, dengan mengingat pasal 64 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 98 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316 mengadili, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi pada hari Kamis tanggal 27
Maret 2008 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari ini, Jumat tanggal 28 Maret 2008 oleh kami Jimli Asyidik sebagai ketua merangkap anggota Haji Abdul Mukti Fajar dan Haji Harjono Marwarar Siahaan, Haji Ahmad Restandi HAS Natabaya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.